Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para penyelamat bumi? Semoga baik dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke suatu tempat yang di situ kalian akan tahu bagaimana keadaan bumi ya, salah satu titik di bumi kita ini. Tepatnya ada di ibu kota Jakarta ya. Kalian akan jalan-jalan di sana, kalian akan melihat sebuah penampakan di sana. Seperti apa sih tempat yang dijadikan sebagai tempat pengumpulan sampah ya di ibu kota Jakarta itu. Nah, langsung saja kita akan menuju videonya ya. Namanya adalah Bantar Gebang ya. Di Jakarta sana ada yang namanya Bantar Gebang. Ya, itu tempat pengumpulan akhir sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat-masyarakat di sana. Oke, semakin penasaran mungkin kalian. Oke, kita langsung saja simak videonya. Berkunjung ke Bantar Gebang. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mengunjungi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang untuk melihat tempat akhir dari sampah-sampah yang kita buang. Di sana kalian akan jauh lebih mengerti kenapa kita harus memperhatikan sampah-sampah yang kita hasilkan. Hore! Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Ih, kok bau sampah? Iya, aku juga nyium. Ih, bau banget. Apa kalian tahu sebenarnya kita juga loh yang membuat bau ini? Hah? Kok bisa? Kan kami belum pernah kesini. Sebentar lagi kalian akan tahu karena kita yang berkontribusi untuk menciptakannya. Sangat tidak sopan untuk berkata negatif pada orang-orang yang tinggal di sini. Benar adik-adik. Jadi nanti kita harus bersikap sopan pada teman-teman kita di sana ya. Wah, gunungnya gede banget. Tapi kok gak ada pohonnya? Adik-adik, perkenalkan, ini Reza Bonat, rekan pejuang sampah dan sahabat kita. Halo adik-adik semua, selamat datang di rumah kami, The Kingdom of Bantar Gebang Biji. Halo Mbak Resa. Wah, senang banget kalian bisa datang ke sini. Pasti bingung ya kenapa gunungnya kelihatan berbeda dari gunung-gunung kebanyakan. Itu karena gunungnya merupakan tumpukan sampah dan dia semakin membesar. Wah, Aku akan menjelaskan dari mana semua sampah ini berasal dan bagaimana bisa sampai ke halaman kami. Orang-orang suka banget belanja. Nah, setiap barang yang mereka beli tentunya akan menghasilkan sampah. Berupa tas plastik, pembungkus plastik, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak yang belum tahu cara mendaur ulang sampah yang baik dan benar. Semuanya dibuang begitu saja ke dalam satu tempat sampah. Pejuang sampah sekitar biasanya akan mengambil sampah dari rumahmu setiap pagi dan mengumpulkannya di tempat pengumpulan sekitar. Lalu, truk sampah akan mengambilnya dari tempat pengumpulan. Akhirnya, semua truk sampah dari Jakarta mengantarkan sampah-sampah yang telah terkumpul tadi ke Bantar Gebang. Dan menambah tinggi tumpukan pada gunung sampah raksasa ini.
Selanjutnya, para pejuang sampah akan memilah sampah-sampah tersebut, mencari yang bisa didaur ulang dan dapat dijual kembali untuk memperkecil ukuran gunung sampah ini. Kalian tahu nggak, waktu aku masih seumur kalian, tempat ini dulunya sawah luas yang hijau. Seiring berjalannya waktu, tempat ini berubah jadi tempat pembuangan sampah yang juga merupakan tempat tinggal sekitar 3.000 keluarga termasuk para petani. Wah! Bayangin setiap hari ada 900 hingga 1.300 truk yang datang ke Bantar Gebang. Mereka membuang hingga 8.500 ton sampah per harinya. Iya, 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari. Makanya gunung ini menjadi besar sekali. Gunung monster ini tingginya 50 meter. Dan kalau terus kita beri makan, pasti akan bertambah besar lagi. Jenis sampah apa sih yang disukai monster ini? Oh, semuanya dari sisa sampah plastik sampai sisa makanan, kasur, sofa, mainan yang rusak. Pokoknya semua yang dibuang oleh orang-orang deh. Wah, banyak banget. Resa, gimana cara kita menjinakkan monster ini? Terus bagaimana mengurangi tumpukan sampah ini? Lepaskan mereka. Ya, tunggu. Kita akan tolong kalian. Aktifkan Super Ultimate Trash Picker. Semua sampah plastik harus didaur ulang. Kamu semua akan dibawa ke tempat daur ulang sampah. Hampir aja. Ew. Huh. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Kami ingin semua orang lebih memperhatikan sampah. Banyak orang yang masih belum menyadari dampak dari barang-barang yang mereka beli. Padahal, kalian dapat memulainya dari mengurangi sampah di rumah. Bantu teman-teman kalian di Bantar Gebang dengan mengurangi pembelian barang-barang sekali pakai. Katakan tidak kepada penggunaan plastik yang berlebihan. Setiap orang harus membuang sampah sesuai dengan kategorinya agar bisa didaur ulang. Terima kasih Resa dan teman-teman untuk pelajaran yang sangat penting kali ini. Kami akan memberitahu orang-orang tentang monster gunung sampah. Kita akan melawan monster itu bersama. Terima kasih. Ayo adik-adik, saatnya kita pulang. Terima kasih Sandi dan Dana. Nah, bagaimana filmnya? Pasti menarik kan? Nah, lebih menariknya kita jadi tahu ternyata tumpukan sampah itu sangat besar, ya. Kenapa kok bisa besar? Iya, karena 900 sampai 1.300 truk per hari mengirim sampah. Nah, sebanyak apa sampah yang dikirim oleh 900 sampai 1.300 truk ini? Nah, sebanyak 8.500 ton sampah per hari. Bayangkan jika satu hari saja ada 8.500 ton sampah. Coba bayangkan ketika satu minggu ada berapa banyak sampah. Kalau satu bulan, jika 1 tahun, wah ini pasti semakin besar ya gunung sampahnya. Gunung sampah bisa mencapai 50 meter tingginya. Ya bayangkan 50 meter tinggi gunung sampah. Wah pasti tingginya melebihi rumah kita ya. Nah, semua benda yang kita buang disebut sampah. Mulai dari baju yang sudah tidak kalian pakai, kemudian kalian buang, itu disebut sampah. Mainan yang rusak atau sudah tidak kalian pakai, kemudian kalian buang di tempat sampah, maka itu juga disebut sampah. Boneka yang sudah tidak dipakai, kalian buang di tempat sampah, namanya juga sampah. Semua benda apapun yang kita buang disebut sampah. Nah, bagaimana caranya agar
gunung sampah itu tidak semakin membesar, nah kalian bisa membuang sampah sesuai kategori agar dapat didaur ulang, ya. Mengkategorikan ya, memasukkan sampah sesuai tempat sampahnya. Jika sampah organik kita masukkan di tempat sampah organik, sampah anorganik kita masukkan di tempat sampah anorganik, sampah yang dapat didaur ulang itu namanya sampah yang bisa di-recycle. Nah, itu dimasukkan di tong sampah yang recycle. Kemudian kertas ya, termasuk daripada buku tulis yang sudah penuh atau tidak kalian pakai, koran, majalah yang sudah tidak dipakai. Nah, itu semua masuk di tong sampah kertas, termasuk kardus. Nah, kardus itu adalah bahan dasarnya itu kertas. Nah, itu juga dimasukkan di tong sampah kertas. Kemudian solusi yang lain adalah kita bisa mengurangi pembelian benda sekali pakai. Apa sih benda sekali pakai? Contohnya, kita membeli botol, ya, beli minuman dengan kemasan botol. Hanya sekali pakai saja, sekali minum, setelah itu dibuang. Nah, kita mengurangi pembelian benda-benda seperti itu. Ya, contohnya seperti minuman dalam kemasan. Itu kita mengurangi. Kalau bisa tidak, ya. Kemudian benda sekali pakai ada styrofoam. Kita beli makanan ya di warung, kemudian dimasukkan di styrofoam. Nah, itu styrofoamnya merupakan salah satu benda yang sekali pakai. Karena apa? Setelah kita makan, makanannya sudah habis, styrofoamnya dibuang. Nah, itu juga sebaiknya kita tidak sering membeli makanan di luar yang di situ menggunakan pembungkus yang sulit untuk diurai. Nah, cukup sekian ilmu dan kesempatan kita untuk berkunjung ke Bantar Gebang. Semoga dengan ini wawasan kalian semakin bertambah dan kalian semakin bijak terhadap keputusan dan segala benda yang akan kalian beli di hari nanti ya, di kelak nanti. Bersama kita selamatkan bumi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.